Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Baiklah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita mengulangi pelajaran yang minggu kemarin, yaitu tentang animals. Apa saja? Yaitu binatang-binatang ada sekitar kita, seperti ada kucing, ada kelinci, ada sapi, ada kerbau, dan sebagainya. Dan untuk materi hari ini, coba anak-anak semua lihat ruangan kelas ini atau ruangan kelas kalian semua, apa saja benda yang ada dalam kelas tersebut. Baiklah, seperti yang kita lihat, benda yang ada dalam kelas seperti ada meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Nah, maka materi kita pada hari ini yaitu belajar tentang things atau benda-benda. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan interaksi yang melibatkan tindakan, memberi dan menerima informasi terkait nama benda yang dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari sesuai dengan konteks kegunaannya. Things atau benda-benda. Ada beberapa things. Yang pertama itu things in the classroom, kedua itu things in your bag, yang ketiga itu things in the living room, yang keempat itu things in the kitchen, yang kelima itu things in the dining room, dan keenam itu things in the bedroom, yang ketujuh yaitu things in the bathroom. Pertama yaitu benda-benda yang berada dalam kelas, kedua benda-benda yang berada dalam tas, ketiga itu benda-benda yang berada di ruang tamu, keempat yaitu benda-benda yang berada di dapur, yang kelima yaitu benda-benda yang berada di ruang makan, dan keenam yaitu benda-benda yang berada di kamar tidur, dan ketujuh yaitu benda-benda yang berada di kamar mandi. Things in the classroom. Yang pertama itu tentang benda-benda yang berada dalam kelas. Apa saja benda-benda yang berada dalam kelas? Di sini bisa kita lihat pada gambar ada beberapa benda yang sering kita jumpai yang berada dalam kelas. Mulai dari globe, jam, gambar, papan tulis, meja, kursi, AC, jendela, lemari, dan yang lain-lainnya yang sering kita jumpai yang berada di dalam kelas. Dan yang selanjutnya adalah tentang things in your bag. Apa itu? Benda-benda yang berada dalam tas. Di sini adalah benda-benda yang sering kita bawa atau kita temui yang berada dalam tas. Seperti pada gambar yang sering kita bawa, yaitu ada notebook, ada pensil case, ada buku, ada pensil, ada penghapus, ada pena, ada gunting, dan sebagainya. Yang ketiga itu things in the living room. Apa saja benda-benda yang berada di dalam ruang tamu. Di sini seperti pada gambar ada beberapa benda yang sering kita jumpai yang berada di ruang tamu, seperti ada pillow, bantal, ada sofa, ada kursi, ada karpet, ada kaca, ada foto, ada juga tanaman, ada juga rak buku, dan sebagainya. Semua yang berada di sini adalah benda-benda yang sering kita temui atau sering kita jumpai yang berada. Kemudian
Yang keempat yaitu things in the kitchen. Apa saja benda-benda yang berada di dapur? Di sini ada gambar menunjukkan benda-benda yang sering kita jumpai yang berada di dapur. Mulai dari measuring cup atau cangkir pengukur, kemudian ada mangkok, ada sendok, ada pisau, ada panci, dan yang lain sebagainya yang sering kita temui saat di dapur, atau benda yang familiar yang sering kita jumpai yang ada di dapur. Disinilah benda-benda yang seperti kita lihat yang sering kita jumpai. Dan yang kelima itu things in the dining room. Apa saja benda-benda yang sering kita lihat yang berada di dining room atau ruang tamu? Di sini seperti pada gambar bisa dilihat beberapa benda yang sering kita jumpai yang berada di ruang tamu, ruang makan. Seperti ada piring, ada sendok, ada pisau, ada gelas, ada garpu, ada meja, ada kursi makan, meja makan, kemudian sebagainya. Keenam yaitu things in the bedroom. Apa saja benda-benda yang berada di kamar tidur yang jelas yang bisa kita pakai, yaitu ada kasur, ada bantal, ada selimut, ada kursi, ada foto, ada lemari, ada karpet, ada meja, ada lampu dan sebagainya. Kemudian yaitu things in the bathroom. Apa saja benda-benda yang sering kita lihat atau kita temui yang berada di kamar mandi. Di sini ada gambar yang menunjukkan benda-benda yang sering kita pakai atau sering kita temui yang berada di kamar mandi. Mulai dari toothpaste atau pasta gigi, mulai dari sabun, ada ember, ada sikat gigi, ada bathtub dan sebagainya. Rangkuman. Setelah mempelajari tentang materi things atau benda-benda, peserta didik dapat menyimpulkan sebagai berikut. Ada beberapa bagian things, yaitu things in the classroom, things in the bag, things in the living room, things in the kitchen, things in the dining room, things in the bedroom, and things in the bathroom. Yaitu benda yang berada di dalam kelas, di dalam tas, benda-benda yang di dalam ruang tamu, benda-benda di dapur, benda-benda di ruang makan, benda-benda di kamar tidur, dan benda-benda yang sering kita temui di kamar mandi.